tanggal 10 November tahun 2020 segera dimulai. Komandan upacara memasuki tempat upacara, pasukan disiapkan. Pimpinan, saya ambil alih. Tiap-tiap komandan pasukan kembali ke samping barisan. Kerjakan! Untuk latihan, pasang sagur. Lepas sagur. Istirahat di tempat. Lapor upacara peringatan Hari Pahlawan ke-74 ke-75 10 November 2020 siap dimulai. Lanjutkan. PLT Bupati Raja Ampat selaku Inspektur Upacara memasuki tempat upacara, pasukan disiapkan. Siap! Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara Zira Laut memperingati Hari Pahlawan ke-75 tanggal 10 November tahun 2020 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Pasukan diistirahatkan. Tuh, perhatian. Istirahat di tempat. Pembacaan teks narasi pertempuran Laut Arafura. Pertempuran Laut Aru atau Laut Arafura. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah menyatakan untuk menegakkan, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Seluruh bangsa Indonesia telah melakukan perjuangan bersenjata dengan semboyan merdeka atau mati, dan semangat tak kenal menyerah serta percaya kepada kemampuan sendiri.
dalam masa perjuangan bersenjata itu, Republik Indonesia telah mengirimkan ekspedisi-ekspedisi ke luar Jawa menggunakan kapal-kapal perang dengan maksud untuk mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia. Dari sekian ekspedisi lintas laut tersebut, terdapat beberapa peristiwa pertempuran laut yang penuh semangat heroik dan patriotik. Satu di antaranya adalah peristiwa pertempuran di Laut Aru atau Laut Arafuru yang merupakan babak pertama pembebasan Irian Barat dari tangan penjajah Belanda yang masih ingin menguasai Irian Barat pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pertempuran laut yang terjadi antara 3 buah kapal perang Republik Indonesia melawan kapal perang Belanda yang didukung dengan pesawat pembom jarak jauhnya. Pada tanggal 15 Januari 1962, 3 buah kapal cepat torpedo RI Macan Tutul, Macan Kumbang, dan Harimau sedang melakukan patroli rutin di Laut Aru atau Laut Arafuru. Ketika kesatuan tersebut berada pada posisi 04 derajat 09 menit lintang selatan dan 135 derajat 02 menit bujur timur dengan haluan 239, ketiga kapal perang Republik Indonesia tersebut telah dikelilingi 2 pesawat terbang jenis Neptune dan Firefly yang merupakan pesawat pembom jarak jauh milik Belanda. Pada radar kapal didapat gema adanya 2 buah kapal bergerak menuju ke arah iringan kapal perang Republik Indonesia, yang ternyata kemudian dapat diketahui bahwa 2 buah kapal tersebut adalah jenis destroyer atau kapal perang jenis perusak milik Belanda. Tiba-tiba kapal perang Belanda tersebut menembakkan peluru suar ke arah kapal-kapal perang Republik Indonesia. Sesaat kemudian, air sebelah menyebar bersemburan yang berarti musuh melepaskan tembakan peluru tajam. Disusul dijatuhkannya peluru suar oleh pesawat terbang tadi, sehingga keadaan menjadi terang benderang. Dalam keadaan demikian, Komodor Yos Sudarso yang pada waktu itu berada di RI Macan Tutul mengambil alih pimpinan dan segera memerintahkan serangan tembakan balasan dan mengadakan manuver atau olah gerak perlawanan terhadap kapal perang Belanda yang didukung dengan pesawat pembom jarak jauhnya. Walaupun saat itu dengan kekuatan yang sangat jauh tidak seimbang, dengan gerakan serangan sedemikian rupa yang dilakukan oleh kapal perang Macan Tutul, maka tembakan kapal perang Belanda terpusat kepada RI Macan Tutul. Dengan demikian, 2 kapal perang Republik Indonesia, yaitu RI Macan Kumbang dan Harimau, dapat diselamatkan. Manuver atau olah gerak perlawanan ini berhasil, tetapi juga mengakibatkan tenggelamnya RI Macan Tutul beserta Komodor Yos Sudarso dan 25 prajurit kapal perang. Beradanya Komodor Yos Sudarso di RI Macan Tutul saat peristiwa pertempuran laut tersebut membuktikan akan kebesaran jiwa kepemimpinan beliau, sehingga sekalipun kesatuan kecil tapi dapat memberikan perlawanan sehebat-hebatnya. Melalui radio telepon yang berada di RI Macan Tutul dalam keadaan terluka parah dan akan tenggelam bersama RI Macan Tutul, Komodor Yos Sudarso masih sempat menyampaikan pesan terakhir yang merupakan pesan tempur heroiknya yang terkenal sampai saat ini, yaitu kobarkan semangat pertempuran, kobarkan semangat pertempuran, kobarkan semangat pertempuran. Maka gugurlah Komodor Yos Sudarso, Kapten Mehmet, Kapten Wiratno beserta 25 prajurit kapal perang RI Macan Tutul di pelukan Laut Aru atau Laut Arafuru Ibu Pertiwi.
suatu pertempuran yang tidak saja penuh heroisme yang patut dicontoh, tetapi juga mengandung the art of sea battle atau seni pertempuran laut yang membanggakan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Kini bagi kita yang ditinggalkan, tiada jalan lain kecuali menghayati akan peristiwa-peristiwa pertempuran laut itu demi pemupukan rasa harga diri, tak kenal menyerah, disertai sikap mental tanpa pamrih, demi tegaknya kemerdekaan dan NKRI harga mati. Dengan rasa bangga, marilah kita renungkan akan pengabdian itu untuk melanjutkan perjuangan, yaitu mengisi kemerdekaan. Selesai. Charles Feva, Jaya Mahir. Amanat Menteri Sosial Republik Indonesia. Begini saya duduk dulu. Amanat Menteri Sosial Republik Indonesia pada upacara bendera memperingati Hari Pahlawan tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saudara-saudara peserta upacara yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini di seluruh pelosok tanah air dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, kita dapat melaksanakan upacara bendera dan mengiringkan cipta secara serentak selama 60 detik untuk memperingati Hari Pahlawan 10 November 2020 dengan hikmat meskipun di tengah masa pandemi Covid ini. Tentunya dengan jumlah peserta yang terbatas dan disesuaikan dengan protokol kesehatan. Hari Pahlawan kiranya tidak hanya sekedar diingat pada setiap tanggal 10 November saja, namun lebih dari itu, perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu terus dikenang sepanjang masa oleh kita semua sebagaimana tema Hari Pahlawan tahun 2020, yaitu pahlawanku sepanjang masa. Apa yang telah dilakukan para pahlawan kiranya dapat menginspirasi dan memotivasi kita untuk meneruskan perjuangan mereka. Kalau dulu kita berjuang dengan mengangkat senjata, maka sekarang kita berjuang melawan berbagai permasalahan bangsa seperti kemiskinan, bencana alam, narkoba, paham-paham radikal, dan termasuk berjuang melawan pandemi COVID-19 yang saat ini melanda dunia. Meskipun dalam masa pandemi COVID, peringatan Hari Pahlawan tahun 2020 diharapkan dapat berlangsung secara hikmat dan tidak kehilangan makna, bahkan dapat memberikan energi tambahan untuk menggugah kesadaran segenap elemen bangsa untuk terus bersatu, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai kepahlawanan seperti percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, rela berkorban, pantang menyerah, suka membantu, bergotong royong, perlu terus dirawat dan dipupuk agar dapat tumbuh bersemi di dalam hati sanubari setiap rakyat Indonesia. Semangat kepahlawanan yang terus menyala dapat dijadikan sebagai motor penggerak dalam upaya kita mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita para pendiri negeri ini. Yakinlah, apabila setiap anak bangsa tertanam semangat dan nilai-nilai kepahlawanan tersebut, maka kita akan dapat menyelesaikan berbagai masalah bangsa. Mari kita tunjukkan kontribusi kita pada bangsa dan negara
dengan menjadi pahlawan masa kini yang memiliki empati untuk menolong sesama, saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Saudara-saudara peserta yang berbahagia, pada kesempatan ini saya menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk berpartisipasi memperingati Hari Pahlawan tahun 2020 sebagai salah satu bentuk penghargaan atas jasa para pahlawan. Sebagaimana ungkapan salah seorang The Fathers kita, Soekarno, yang menyatakan bahwa hanya bangsa yang menghargai jasa pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar. Kita lanjutkan perjuangan para pahlawan dengan bersatu, bergotong royong, mengisi kemerdekaan, membangun negeri. Jangan sia-siakan perjuangan para pahlawan yang telah rela mengorbankan jiwa dan raganya demi bumi pertiwi ini. Kita buktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, berdaya saing, penuh dengan daya kreasi yang tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Selamat Hari Pahlawan tahun 2020. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatannya kepada bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jakarta, 10 November 2020. Menteri Sosial Republik Indonesia, Chapter Tanda Juliari P. Batubara. Pasukan disiapkan. Siap! Gerak! Pasukan pasang sangkur. Pasang sangkur! Gerak! Penghormatan kepada arwah pahlawan dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada arwah pahlawan, hormat senjata! Gerak! Pasukan lepas sangkur. Lepas sangkur! Gerak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta, mulai.
Pelarungan bunga oleh Inspektur Upacara diikuti oleh Forkopimda Kabupaten Raja Ampat dan dilanjutkan dengan penaburan bunga oleh tamu undangan. Istirahat! Istirahat! Pasukan pasang sangkut. Pasang! Sanggur! Siap! Penghormatan terakhir kepada arwah pahlawan dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada arwah pahlawan, hormat senjata! Siap!
Pasukan lepas sangkur. Lepas sangkur. Siap. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi nikmahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'innaka ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dalam suasana yang penuh hikmat dan syahdu, kami memanjatkan puji dan syukur keharibaan. Perkenankan kami bersimpuh dalam ziarah nasional ini, memohon kehadirat-Mu. Curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada para pahlawan kesatria yang telah gugur sebagai pahlawan kusuma bangsa. Ampunilah mereka, selimuti mereka dengan rahmat dan maghfirah-Mu atas keikhlasan, pengabdian dan pengorbanan mereka. Liakanlah derajat mereka di sisi-Mu dalam golongan para syuhada. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, berikan kami kekuatan, kesabaran dan petunjuk-Mu sebagai penentram jiwa untuk meneruskan cita-cita dan perjuangan pahlawan bangsa. Karuniakan kepada kami semangat untuk meneruskan kepahlawanan masa kini, untuk memelihara dan mengisi kemerdekaan, mewujudkan negara yang berdaulat, bangsa yang bermartabat, mandiri di bawah naungan rahmat-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, jadikanlah ziarah nasional ini sebagai momentum membangkitkan semangat pahlawan di dada kami. Sinarilah kami dengan cahaya pengetahuan, agar kami selalu dapat menyikapi kemajemukan dengan kearifan. Rekatkan rasa persaudaraan bangsa kami. Jadikanlah keragaman sebagai modal kami merawat dan menjalankan cita-cita para pahlawan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa para orang tua kami, para pemimpin dan pahlawan kusuma bangsa kami. Angkatlah wabah COVID-19 ini, hindarkan kami dari segala wabah, fitnah dan cobaan, sehingga kami mampu mencapai tujuan perjuangan kami. Yang ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Laporan Komandan Upacara. Upacara ziarah laut telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Inspektur upacara berkenan meninggalkan tempat upacara.
Upacara ziarah laut telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Upacara ziarah laut telah selesai. Pasukan dapat dibubarkan. Upacara ziarah laut selesai. Tiap-tiap komandan pasukan tanpa penghormatan pasukan. Teruskan. Siap.